Film dibuka dengan seorang tunawisma mencari tempat tinggal. Sayangnya, golongan yang sama dengan dirinya sendiri justru menolak kerasnya untuk tinggal di sana. Oleh karena itulah si lelaki terus berjalan sampai akhirnya dia berhenti di sebuah basement tak berpenghuni. Tempat yang cukup nyaman untuk dia tinggali. Namun di balik tempat nyaman terdapat sesosok monster kanibal lebih dulu tinggal di sana. Nasib buruk menimpa sang tunawisma dengan dia mati secara mengenaskan dimakan hidup-hidup oleh kakak beradik yang tergolong sebagai manusia kanibalisme. Bersembunyi di kegelapan, sekotak kardus yang berukuran sedang membuat keduanya nyaman. Berada sangat jauh di bawah bekas lift rusak, tempat paling aman bagi mereka dari manusia. Kemudian Shin menunjukkan seorang siswa bernama Lin Shuwei. Siswa teladan dan lemah menjadi bahan olok-olokan bagi siswa bernama Ren Hao. Seorang perundung di kelas paling populer di sekolahan, dikenal sebagai pentolan geng pembuat onar. Ia bersama kedua temannya yakni Guo Peng dan Wei Ju. Mereka adalah murid berandalan yang tidak pernah takut sama sekali. Sukanya membuat kekacauan, mencuri dan melawan guru mereka. Tetapi memiliki jiwa solidaritas tinggi terhadap rekannya. Di antaranya ada seorang gadis cantik yang ikut dalam geng perundung. Wu Shihua adalah kekasih dari Ren Hao yang bergabung dalam kelompok tersebut. Tak jauh berbeda dari ketiga temannya, Wu Shihua juga adalah seorang penindas di sekolahan, memiliki sikap angkuh dan jutek. Seperti yang mereka lakukan sekarang, menuduh Lin sebagai seorang pencuri uang kas sekolah. Padahal Lin sudah membantah fitnah tersebut bahwa ia tidak pernah mencurinya sama sekali. Banyaknya murid mempercayai ucapan Ren Hao membuatnya semakin tersudutkan tentang ia adalah malingnya. Melihat situasi yang tidak kondusif, Guru Li meminta Lin untuk membuktikan bahwa dia bukanlah pelaku pencurian uang itu, melainkan ia sudah difitnah oleh Ren Hao. Sayangnya, Lin tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sehingga ia pun menjadi bulan-bulanan para murid. Di luar sana terdapat seorang gadis bertubuh gempal, sebut saja si Gemoy, adalah korban dari perundungan Ren Hao bersama antek-anteknya. Si Gemoy secara paksa didepak dari kelas. Mirisnya, ia juga mempunyai sebutan nama yang spesial, yaitu air seni. Sudah melekat pada dirinya. Ia pun mencoba memperingati Lin bahwa ia tidak boleh berakhir seperti dirinya menjadi sosok paling ngenes di antara yang lainnya. Lin sangat marah dalam hal ini. Ia tak terima diceramahi oleh si Gemoy. Lantas, ia pun mengikuti kemana perginya Ren Hao bersama teman-temannya pergi membolos. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah tempat terbengkalai di belakang sekolah. Lin mengetahui jika pelaku yang mencuri uang kas adalah Ren Hao. Ia tidak keberatan jika mereka melakukan hal tersebut, tetapi yang tidak disukainya kenapa mereka menuduhnya sebagai pencurinya. Padahal Lin tidak pernah mengusik mereka sama sekali. Hal inilah yang mendasari Lin untuk balas dendam kepada mereka dengan sengaja menyentuh boba dari Wu Shihua. Lin mendapatkan sebab akibatnya atas perilakunya itu, hampir saja kehilangan penglihatannya. Meski demikian, Lin tidaklah takut sama sekali. Ia telah mengantongi bukti yang kuat untuk membalas perbuatan dari Ren Hao. Sebaliknya, Guru Li tidak menerima pengakuan dari Lin jika Ren Hao adalah pelakunya, bahkan meragukan akan tindakan Lin atas perbuatannya itu dianggap hal ilegal. Namun, Guru Li mempunyai saran kepada Lin jika ia ingin membuktikan ketidakbersalahannya dalam situasi yang telah mencoreng nama baiknya. Lin harus mendekati musuhnya untuk memanfaatkan situasi, membuktikan jika kamu tidak bersalah. Guru Li memberikan sanksi layanan sosial kepada Lin untuk melayani para lansia, dibantu oleh Ren Hao dan kawan-kawannya untuk melakukan tugas mulia tersebut.
Mereka semua tanpa henti-hentinya terus-menerus mengolok-olok Lin sebagai orang yang cabul. Tingkah mereka semakin di luar kendali, tidak baik untuk ditiru, mempermainkan para lansia tak patut untuk dicontoh atas tingkah mereka sudah kelewat batas. Lin tidak bisa berbuat apa-apa dengan mereka bersenang-senang di atas ketidakberdayaan para lansia. Suasana yang seru dan kocak membuat Lin terjerumus ke lubang yang sama, hanyut dalam situasi sekarang. Menjadi seorang pelaku perundung dan memegangi boba si emak. Dari sekian banyaknya lansia, terdapat seorang kakek tua yang sangat misterius. Seorang introvert bernama Li Rongpeng. Adalah mantan veteran yang tidak diragukan lagi sebagai pendekar pedang pada zamannya. Wei Ju menemukan sebuah kotak rahasia di bawah kasur. Tetapi masih terkunci. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk membuka paksa kotak tersebut. Di malam harinya, mereka diam-diam memasuki apartemen itu guna mengetahui isi kotak yang mereka pikir tersimpan harta karun di dalamnya. Tampaknya suasana cukup mencekam berada di apartemen kumuh tersebut. Secara tak terduga, Rongpeng muncul di depan Lin, membuatnya cukup ketakutan dan jantungan. Mereka semua berhasil membawa kotak tersebut. Dalam perjalanannya, Guo Peng mendengar suara aneh di sekitarnya. Betapa terkejutnya mereka mendapati dua monster kanibal sedang memakan lansia. Naasnya, salah satu dari monster keluar jalur dari pembatas sehingga ia pun terjatuh. Sialnya, dia tertabrak mobil. Mereka bertanya-tanya siapakah dia ini, apakah masih hidup atau tidak. Tiba-tiba si monster kanibal langsung menyerang Wei Ju dengan insting predatornya, hampir saja memakannya. Beruntung Ren Hao berhasil mencegahnya, tapi ia panik karena aksinya terekam oleh CCTV. Mereka semua sepakat membawanya ke markas. Monster kanibal sadarkan diri, menunjukkan respon tidak terduga, memutar tubuhnya 360 derajat, membuat mereka ketakutan. Anehnya, monster kanibal sangat takut dengan sinar matahari, menjadi titik kelemahannya, seakan-akan ia memiliki darah vampir. Jika terkena matahari, tubuhnya akan hangus terbakar. Dengan demikian, mereka berhasil menyekapnya menjadi tawanan mereka. Ren Hao menunjukkan kepada Wu Zihua bahwa mereka telah menangkap monster kanibal. Di balik itu semua, monster kanibal yang satunya lagi panik dan tidak terima jika saudaranya ditangkap oleh manusia. Ia pun mencari keberadaan saudaranya, kembali lagi datang ke apartemen kumuh. Begitu juga dengan Rongpeng, sudah mengetahui bahwa kasus rekannya yang hilang adalah ulah si monster. Ia pun sudah mengantisipasi akan serangan monster kanibal. Sedangkan Ren Hao bersama teman-temannya sangatlah antusiasme bermain-main dengan monster kanibal. Menyiksanya, mengikatnya, melecehkannya, dan mengintimidasinya, bahkan merontokkan giginya untuk dijadikan gelang bagi Wu Zihua. Wu Zihua melakukan riset terhadap darah monster kanibal. Ia pun menemukan kandungan zat berbahaya di dalam tubuh monster kanibal. Akan tetapi memiliki kelemahan seperti seorang vampir yang tidak bisa terkena cahaya matahari, namun melakukan perburuan besar-besaran di malam harinya. Mendapati ada yang janggal, Lin mencoba menyelidiki kasus hilangnya beberapa orang di negaranya. Ia pun menemukan jawabannya jika monster itu bernama Lin Xiuzhen, merupakan korban eksperimen Gelo dari aliansi Pudu. Berkedok sebuah paranormal menggunakan pengikutnya untuk dijadikan bahan percobaan mengekstrak lenta ke dalam tubuh manusia. Hingga terpaparnya Lin Xiuzhen menjadi monster kanibal setengah vampir. Sayangnya riset dari Lin tidak ditanggapi oleh mereka. Ren Hao tidak mempedulikan latar belakang monster kanibal. Alih-alih takut dengan teror saudara satunya, mereka semua malah semakin menggila, mempermainkan monster kanibal dengan sangat kejam, menumbalkan darah Lin untuk menjadi asupan gizi sang monster kanibal agar tetap hidup. Insting buasnya langsung aktif ketika mencium aroma amis darah.
Di balik itu semua, Lin merasa kasihan kepada monster kanibal menjadi bahan bulian dan kesenangan mereka. Lantas ia pun berjanji akan membebaskannya suatu saat nanti karena ia berbeda dari mereka. Di pagi harinya, Lin masih kerap menjadi bahan bulian satu kelasnya. Dipermalukan di depan semuanya sudah melekat pada dirinya. Cukup mengejutkan, Renhao menunjukkan sikap yang berbeda. Kali ini yang mana ia berpihak kepada Lin. Sehingga ia pun mendapatkan hukuman atas perilaku kasarnya membuat teman sekelasnya sampai terluka. Guru Li yang dikenal sangat religius tentu saja menceramahinya dan bersikap baik kepada Renhao agar ia menyesali perbuatannya tersebut. Alih-alih mengikuti doa dari sang guru, Renhao malah bersikap cengengesan tidak mematuhi Guru Li. Alhasil Guru Li marah, ia pun menamparnya berkali-kali pada Renhao, bahkan menyeret keluarganya yang memiliki latar belakang kriminal. Disaksikan oleh semua orang termasuk Lin. Sontak saja ia pun marah melampiaskannya kepada monster kanibal sampai terluka. Sekarang ia memiliki niatan buruk kepada Guru Li, yang mana Renhao akan melakukan eksperimen gelo kepada sang guru dengan mencampurkan darah monster kepada minuman Guru Li. Sehingga nantinya Guru Li akan terkontaminasi zat berbahaya menjadikan dirinya sekarang adalah monster. Ternyata pembelaan yang dilakukan oleh Renhao sebagai teman tidaklah benar. Ia menganggap Lin sebagai kacungnya, tidak boleh dipukuli oleh siapapun, hanya boleh dirinya seorang. Tak berselang lama, Guru Li mulai menunjukkan efek samping dari campuran darah monster itu, mulai mengakibatkan sakit perut yang menyiksanya. Bahkan tak sanggup untuk melangkah. Renhao berpura-pura baik menolong Guru Li yang sudah mencret di lapangan basket. Ia sangat bahagia dengan penderitaan yang dialami oleh Guru Li. Kejadian mengerikan tersebut disaksikan juga oleh kakaknya yang berpikiran jika itu adalah saudaranya yang dibakar hidup-hidup oleh mereka. Hal itu mendasarinya semakin kuat untuk menuntut balas dendam kepada mereka. Monster kanibal secara brutal membantai semuanya. Seluruh murid dibantai oleh monster kanibal mencari fakta kebenaran apakah sang adik masih hidup atau tidak. Menebar teror berantai kepada murid-murid yang sedang dalam perjalanan pulang. Di dalam sana terdapat Wu Zihua ikut dalam rombongan pulang. Sampai akhirnya ia berhadapan dengan Wu Zihua, sosok pelaku penyekapan dari adiknya. Ia pun dibuat semakin marah ketika melihat gigi adiknya tersebut dijadikan pernak-pernik. Alih-alih takut dengan kekejaman sang monster kanibal, Wu Zihua masih santai-santainya meniup permen karet. Kabar duka kematian Wu Zihua terdengar kepada Renhao. Ia pun sangat terpukul dengan sang kekasih mati di tangan monster kanibal secara mengenaskan. Lantas ia pun membalasnya kepada monster lainnya, melampiaskannya atas tewasnya sang kekasih. Oleh sebab itulah Renhao bersama teman-temannya berniat akan membalasnya atas matinya seluruh murid dan termasuk Wu Zihua. Dengan perencanaan yang matang dan terencana, mereka sangat percaya bahwa akan sukses dalam strategi epiknya menjebak monster kanibal. Naasnya, strategi mereka menjadi berantakan ketika Lin tersadar bahwa mereka tidaklah benar-benar menganggapnya sebagai kawannya, tidak menerima sebagai teman seperjuangan. Di saat yang sama, monster kanibal datang sesuai perencanaan yang mereka lakukan, berhasil memancing sang monster masuk jebakan mereka. Akan tetapi di luar ekspektasi, mereka semua justru berakhir mengenaskan di tangan monster kanibal. Lin berhasil melarikan diri selamat dari cengkraman monster kanibal. Namun itu tidak mudah baginya, ia masih dikejar-kejar oleh sang monster.
yang ingin melakukan balas dendam, hingga akhirnya kedua monster itu dipertemukan kembali. Dengan insting predator buasnya, ia berhasil menghempaskan Lin hampir saja menjadi korban berikutnya. Lin menyadari jika kedua monster kanibal mempunyai kelemahan. Ia pun tanpa perasaan menggunakan sinar matahari untuk membinasakan mereka. Dengan sekali dayung, dua pulau terlampaui. Momok mengerikan, serangan monster kanibal sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi Lin tidak bisa menghilangkan capnya sebagai kacung seluruh murid. Intimidasi dan pelecehan kerap menjadi makanan sehari-harinya membelenggu jiwanya. Oleh karena itulah Lin akhirnya berpikiran untuk menuntut balas dendam kepada mereka lebih jahat dan kejam dari tindakan mereka sebelumnya. Sebagaimana akibat yang telah mereka perbuat kepadanya menjadi bumerang oleh mereka. Dengan Lin telah mencampurkan zat berbahaya ke setiap makanan yang mereka makan telah ternodai oleh darah monster kanibal. Di siang harinya Lin menunggu momentum tersebut melihat mereka mati tersiksa oleh paparan sinar matahari. Perlahan-lahan membakar jiwa mereka sampai hangus. Pada mulanya Lin sangat bahagia dan antusiasme melakukan balas dendam. Tetapi di balik itu semua ia menyimpan rasa kesedihan yang mendalam. Lin ikut terbakar bersama yang lainnya memutuskan untuk bunuh diri.